Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir yang ditakdirkan buat kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, Leo, sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku doakan buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita shuffle kartunya dulu buat Leo. Oke, kamu fokuskan pada kartu ini. Kita akan lihat di sini inisial seseorang yang mungkin akan menjadi takdir hidup kamu ya. Seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Kita akan coba. Tapi ingat ya buat Leo, ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu atau hanya beberapa yang resonate. Jika tidak resonate jangan dipaksakan ya buat Leo. Oke. Dan di sini juga bisa vice versa. Bisa berbolak-balik energinya. Bisa saja yang kebaca ini energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan ya. Nah, kita akan lihat di sini. Di kartu pertama, inisialnya ada B. Bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Ini menggambarkan ada kalanya kamu merasakan masih terkoneksi dengan orang lama. Ataupun dia, sebaliknya orang yang kamu fokuskan, yang menjadi takdir kamu, ya. Ada kalanya di mana masa lalu itu sulit kamu lupakan, sulit untuk move on di sini. Tapi ingat, bebaskanlah diri kamu dari masa lalu itu. Karena masa lalu itu tidak akan bisa merubah apa-apa buat kamu. Apalagi dia seseorang yang mungkin tidak pernah berubah atau tidak pernah ada buat kamu, ya. Dan ingat, seseorang yang dulunya sudah menyakiti hati kamu dan tidak akan pernah membahagiakan kamu. Nah, jangan kamu pertahankan. Karena itu akan membuat diri kamu terbelenggu dengan kondisi yang begitu menyakitkan. Ya, kalau memang benar-benar kamu merasakan bahwa dia, seseorang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, walaupun di sana ada cinta, ya, bebaskan diri kamu dari dia. Karena coba logika aja, seseorang yang mencintai kita, pasti dia akan selalu ingin membahagiakan kita dan dia tidak ingin kita terluka. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, dan juga orang yang sayang sama kita, dia pasti akan rela berkorban demi kita. Contohnya aja ya, misalnya kamu nih mencintai dia. Aku yakin kamu pasti mau berkorban buat dia. Karena kamu begitu sayang sama dia. Dan kamu tidak ingin dia terluka. Ya. Dan harusnya juga begitu dia terhadap kamu. Jika dia benar-benar mencintai kamu. Tapi jika dia tidak pernah mencintai kamu ya, bebaskanlah diri kamu dari dia. Ya. Kamu ambil kendali hidup kamu sendiri. Karena kamulah yang akan menentukan hidup kamu nantinya. Dimana kamu akan bisa ya mendapatkan takdir yang baik nanti. Tapi kalau kamu masih mempertahankan dia yang kamu anggap itu adalah takdir, jangan kamu buat takdir kamu itu buruk begitu. Takdir itu bisa saja kita yang membuat. Dengan cara apa? Kalau kita sudah melihat yang kita rasakan itu tidak buat kita bahagia, ya buat apa kita pertahankan? Oke? Tapi secara kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kita tidak tahu juga ya, bahwa takdir itu kadangkala ya kita merasakan kesedihan dulu ataupun kita ketemu dengan orang yang tidak pantas buat kita. Nah, begitu. Karena apa? Tujuan Tuhan memberikan takdir itu kepada kita agar kita bisa mempelajari hidup ini, agar kita bisa menentukan pilihan kita. Bukan kita hanya harus menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Itu kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan
Ya, untuk itu bisa melihat, bisa memilih hidup mana yang harus kita tempuh begitu ya. Oke. Ini ada inisialnya B. Semoga di sini seseorang ini akan bisa menentukan ataupun bisa membahagiakan kamu nantinya. Dengan bisanya kamu membebaskan diri kamu dari masa lalu. Karena jika kamu belum bisa move on, kamu tidak akan bisa menemukan seseorang yang akan menjadi soulmate kamu nantinya. Ya, begitu. Kita lihat lagi siapa dia. Siapa dia? Wah, ini ada 2 ya. Ada mundur. Nah, ini juga. Mundur, sudah waktunya kamu untuk memutuskan suatu hubungan. Nah, sama halnya dengan membebaskan diri kamu. Artinya di Leo di sini, jika kamu benar-benar sudah bingung dengan apa yang kamu ingin putuskan, coba kembali kepada diri kamu, tanya kepada diri kamu, apa yang kamu butuhkan untuk hidup kamu ke depannya, ya, dan untuk hidup kamu saat ini. Jika memang benar-benar kamu harus mundur dari dia, ya lakukan. Karena apa? Seseorang di sini juga akan bisa mendatangkan satu kebahagiaan buat kamu. Yakinlah takdir akan bisa menemukan kamu dengan seseorang yang bisa membuat kamu itu bahagia. Oke. Nah, ini ada inisialnya E. Bisa saja inisial ini akan bisa membuat kamu merasa bahagia, menemukan kebahagiaan kamu di sini. Ataupun dia di sini, seseorang yang mungkin bisa membuat hati kamu itu membaik atau bisa mengarahkan diri kamu itu untuk bisa menuju jalan menuju kebaikan, begitu ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini hubungan saling mengenal satu sama lain. Ada G. Jadi, aku merasakan seseorang ini ya, yang kamu jumpai harusnya bisa kamu kenal lebih dekat. Ini aku melihat orang baru ya, orang baru. Saling mengenal dulu, saling mengetahui satu sama lain, ya. Cari tahu dulu kelebihan dia, kekurangannya dia, keburukan dia, kelebihannya dia. Karena saat kamu sudah mengetahui keburukannya dia atau kekurangannya dia, dan ternyata kamu masih bisa mencintai dia, menerima dia, artinya itu adalah cinta bagi kamu. Ya, artinya itu adalah yang terbaik bagi kamu. Yang bisa dikatakan itu adalah takdir kamu. Akhirnya kamu dipertemukan dengan orang yang benar, gitu. Dengan orang yang benar-benar bisa menghargai kamu. Ya, kamu jangan mau capek-capek dengan hubungan yang tidak pernah dihargai. Hubungan yang mungkin kamu aja memperjuangkannya. Jadi ya, sekarang coba tata hidup kamu ke depan. Kenali orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin ingin dekat dengan kamu. Lupakan dia, move on kamu. Karena bisa dikatakan seseorang ini akan bisa membawa suatu fase baru bagi kamu, ya. Oke, ini tentang suatu hubungan. Bisa dikatakan inisialnya di sini, ya. Oke, siapa lagi dia? Orang yang akan bertemu kamu, membuka hati. Nah, ini yang bisa kita bicarakan tadi. Seseorang yang akan bisa membuka hati kamu di sini, memberi dan menerima energi orang lain. Artinya, kamu bisa memaafkan seseorang dan bisa menerima seseorang untuk masuk ke dalam hidup kamu. Dan kamu tidak terpaku dengan kondisi masa lalu kamu yang menyedihkan. Walaupun mungkin ada trauma yang kamu rasakan ya dengan hubungan di masa lalu. Tapi yakinlah saat kamu sudah mencoba untuk membuka hati kamu, mungkin di situ Tuhan akan berikan jalan buat kamu ya. Oke. Buat Leo. Itu yang aku lihat. Di sini ada energi memberi dan menerima orang lain. Artinya akan ada seseorang ya yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Bisa dikatakan juga dia akan membuka hati kamu dengan baik ya. Oke. Selama ini mungkin hati kamu terkunci. Terkunci tidak bisa menerima orang lain karena kamu merasa khawatir, gelisah, ketakutan. Seakan-akan orang yang datang lagi ke kamu itu orang yang sama seperti di masa lalu begitu ya. Dan kamu harus optimis dengan masa depan kamu sekarang. Mulai saat ini, coba tata hidup kamu ke depan. Buka hati kamu seluas-luasnya untuk orang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu, ya. Begitu. Kita akan lihat lagi di sini untuk kartu terakhir.
Wah, ada wedding. Situasi yang sangat membahagiakan. Yakinlah di sini, kamu akan bisa menikah dengan orang yang tepat. Orang yang akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu saat kamu sudah membuka hati kamu, ya. Ya, Leo, ingat, saat kamu memiliki suatu masalah yang berat dalam hubungan kamu, coba gunakan logika kamu. Kadangkala kita harus bisa menggunakan logika. Kadangkala kita menggunakan hati dan pikiran kita, ya. Itu tidak, ya istilahnya itu ya, tidak nutup kemungkinan juga buat kita akan menemukan solusinya di sana, ya, begitu. Situasi ini, situasi yang begitu kamu inginkan, mencari kebahagiaan, ya. Ya mungkin apalagi di sini, kamu yang umurnya cukup sudah mapan, dan kamu juga ada yang sudah menjalin hubungan yang sudah cukup lama, begitu ya. Jika memang kamu sudah merasakan adanya kecocokan, ketenangan, kebahagiaan, ya segeralah kamu untuk melakukan wedding ini. Karena jika kamu tunda-tunda, masalah akan selalu ada. Karena hidup itu penuh dengan masalah. Jadi harus kamu pikirkan kembali, ya. Dalam menjalin hubungan itu tujuannya apa? Komitmen, menikah, oke? Nah, itu. Oke. Nah, kita di sini akan lihat lagi dengan kartu tarot buat Leo. Baik Leo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa reading di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan sampel kartunya di sini. Buat Leo. Kita akan lihat seperti apa lagi cerita kamu di sini. Apalagi takdir yang akan terlihat di sini. Kita akan coba cek ya di kartu tarot ini buat Leo. Apa yang kebaca di kartu tarot buat Leo? Ada Eight of Swords, ada Justice, oke, ada The High Priestess, ada Nine of Wands, dan ada King of Cups. Kita akan lihat di sini zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Libra, oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Ya, tidak harus ada kartu pasangan kamu di sini, orang yang kamu fokuskan, oke? Nah, Leo, di bottom of the deck aku melihat di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands itu menggambarkan kamu itu seseorang yang cukup mandiri. Seseorang yang selalu merasakan empati kepada orang sekeliling kamu, apalagi mungkin orang yang kamu cintai. Seolah-olah jika kamu memang benar-benar mencintai seseorang itu, kamu akan rela berkorban buat dia. Kamu akan rela melakukan demi kebahagiaannya dia, ya, seperti itu. Dan aku melihat juga di sini kamu orang yang energik. Kamu orang yang mandiri, cukup mandiri sekali, ya. Ini Queen. Ini menggambarkan seorang ratu. Tapi ratu di sini nggak manja gitu loh. Seseorang yang benar-benar bisa memahami ya setiap perjalanan hidupnya itu ya selalu tertata rapi. Artinya selalu diplanningkan dulu begitu. Nah, dan akhirnya disitulah kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Jika kamu ketemu dengan orang yang salah, artinya kamu menyadari itu bukan takdir aku, gitu ya. Dan takdir aku yakin jodoh aku adalah orang yang sama seperti aku. Artinya cerminan aku, begitu. Ya kebanyakan seperti itu ya. Jodoh kita itu adalah soulmate kita. Twin flame kita itu adalah orang yang seperti kita juga. Jadi kalau kita orang baik, otomatis jodoh kita orang baik juga. Begitu, bukan aku mengatakan orang jahat gitu ya. Kita semuanya tidak ada yang jahat, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik, kadang-kala lingkungan aja yang salah. Ya.
lingkungan kita aja yang salah, yang kadang-kadang membuat kita terpaksa untuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebenarnya, begitu ya. Nah, dan aku juga merasakan di sini kamu itu memiliki takdir yang cukup bagus ya. Ini menggambarkan Queen, seseorang yang mungkin dalam karirnya mungkin itu, sukses gitu ya, tapi pasti ada rasa gimana, sedih gitu ya, kecewa, dan kamu juga pernah merasakan kekecewaan, gitu. Dan kamu juga pernah merasakan, "Aku saat ini kok merasa sendiri," begitu loh. Nah, itu yang membuat kamu di sini menjadi orang yang kuat, karena banyak hal-hal yang kamu lalui dulunya di masa lalu. Nah, karena di sini aku melihat ada Eight of Swords, ini menggambarkan seakan-akan kamu itu terjebak. Pernah kamu mengalami suatu kondisi terjebak dalam suatu hubungan. Apakah itu hubungan yang benar-benar, dulunya toksik, manipulatif, atau dia yang hanya memanfaatkan kamu karena melihat kamu itu orang yang memiliki semuanya. Ini aku melihat kebanyakan kamu yang feminim ya. Nah, bagi kamu yang maskulin bisa saja seseorang itu melihat kamu itu dari segi materi atau mungkin dari segi melihat, eee, apa ya, kayak profilnya kamu begitu loh. Seperti body kamu misalnya, kepribadian kamu, ataupun memang di situ ada ketulusan ya. Tapi seakan-akan kamu terjebak dalam hubungan ini, yang tidak pernah walaupun dia tulus, tapi dia kayak, "Wah, kita sulit nih untuk bersatu, karena kita banyak perbedaan." Dan ternyata dia belum pernah berjuang buat kamu. Selama ini mungkin kamu yang berjuang buat dia, ya. Reading ini bisa untuk kamu feminim, bisa untuk kamu maskulin ya. Tergantung, ya sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Karena, tarot ini adalah suatu media ya, di mana kita ingin mencari pencerahan dari setiap masalah yang kita miliki. Bukan, sesuatu yang harus kita yakini bahwa ya ini terjadi besok, enggak gitu loh. Karena ini bacaan energi, dan energi itu juga suatu saat bisa berubah-ubah. Kadang-kala hanya dalam jangka waktu atau selang waktu 1 jam itu bisa berubah energinya. Ya, artinya di sini kita bisa mengambil hikmah atau mengambil positif dari didikan ini dan membuang yang negatifnya. Dan juga bisa dijadikan ini aja adalah sebagai pencerahan buat kita ataupun sebagai ajang kita ingin ya curhat ataupun kayak mencari solusi lah ya begitu. Nah, itu. Ini aku lihat ya di sini seakan-akan kamu itu pernah merasakan suatu kondisi yang begitu tidak nyaman. Tapi akhirnya kamu bisa merubah semuanya. Karena memang jiwa kamu atau diri kamu sendiri yang menginginkan perubahan itu. Ya, itu aku lihat. Dan sini ada justice. Justice, suatu keadilan akan kamu dapatkan nantinya. Setelah kamu merasa terpuruk, setelah kamu mungkin merasa takdir aku kok nggak pernah baik ya kak, aku kok ditakdirkan ketemu dengan orang yang salah melulu gitu loh. Tapi kamu harus yakin bahwa keadilan akan kamu dapatkan. Kekecewaan, kesedihan yang dulu pernah kamu rasakan pasti ada hikmahnya. Dan semoga Tuhan akan mentakdirkan kamu dengan seseorang yang mungkin ada di sini gitu ya, ataupun siapa itu. Dan kamu akan menemukan soulmate-nya kamu nanti, ya, Leo. Jadi kamu harus yakin, harus optimis dengan apa yang kamu jalani hidup ini, ya. Kalau kamu pesimis, nggak mungkin deh kalau aku pun melepaskan dia, aku cinta dia, tapi aku begitu sering tersakiti gitu loh. Kalau aku lepaskan dia, apakah aku mendapatkan pengganti dari dia? Nah, kadang-kala kamu punya kekhawatiran, punya ketakutan. Nah, itu harus betul-betul kamu buang jauh-jauh. Karena kamu harus yakin bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan buat kamu itu, yakinlah bahwa itu akan selalu baik, gitu. Jika kamu selalu menebar kebaikan. Kenapa di sini di High Priestess? Kamu harus bisa mempasrahkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan untuk hidup kamu. Artinya, kita ada usaha dan doa. Tapi hanya doa aja, tidak ada usaha, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan keadilan di sini. Ya, artinya di sini kamu harus tingkatkan spiritual kamu, sisi spiritual kamu. Ya, perjalanan religi kamu itu harus kamu fokuskan. Ya mungkin kamu selama ini ada yang lalai ya dalam beribadah atau mungkin kamu lalai dalam bersedekah atau gimana gitu ya. Nah, coba kamu tingkatkan lagi
ibadah kamu. Semoga Tuhan di sini akan memberikan suatu keadilan buat kamu. Oke. Di sini juga ada Nine of Wands. Adanya hal yang tidak terduga yang akan datang buat kamu nantinya. Bisa saja seseorang yang mungkin tidak kamu bayangkan akhirnya ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu, ya. Atau bisa saja dalam hal pekerjaannya kamu di sini, Leo. Aku melihat di sini ada sesuatu hal yang tidak terduga yang akan datang dan bisa dikatakan ini akan mempengaruhi kehidupan kamu ke depan. Ya, akan bisa merubah kamu ataupun menjadikan perubahan dalam hidup kamu itu menjadi lebih baik begitu. Bisa saja seseorang yang datang kepada kamu itu memiliki pengaruh cukup besar kepada kamu. Sehingga kamu di situ mungkin yang dulu yang masih kekanak-kanakan jiwanya, sifatnya, sikapnya, dan sekarang kamu mulai menjadi seorang yang bijaksana. Mulai hidup kamu itu mulai tertata rapi begitu ya. Nah, semua itu pasti ada proses dalam menjalankan hidup ini. Tidak harus kita menerima kebahagiaan terus gitu, enggak. Kadang-kala kita selalu berada dalam kondisi yang begitu menjadikan ataupun, menyakitkan. Tetapi semua itu sebenarnya kalau kita cerna, kalau kita pelajari, itu banyak pelajaran di sana kita ambil, bisa kita ambil. Atau bisa saja masalah itu menjadikan kamu menjadi orang yang dewasa, begitu, ya. Itulah namanya hidup, ada proses. Nah, sini juga ada King of Cup. Akhirnya kamu di sini akan ditakdirkan dengan seseorang yang sudah memiliki perasaan yang cukup besar. Seakan-akan di sini seseorang itu sama Queen of Wands dan King of Cups, ada Queen dan King. Artinya di sini kamu akan bertemu dengan pasangan yang benar-benar klop dengan kamu. Ya, yang satu mungkin pekerja keras, yang satu memiliki perasaan cukup kuat, dan di sini terlihat ada saling menghargai. Dan semoga ini akan terjadi. Tetapi jika kamu melakukan proses-proses yang yang baik ya sebelumnya begitu, atau mulai dari sekarang kamu mencoba menata rapi hidup kamu untuk mencari takdir kamu yang baik. Mungkin selama ini takdir kamu merasa bahwa aku gitu-gitu aja kak, aku nggak pernah merasa ada yang istimewa begitu ya. Dan ya kamu harus yakin semua apa yang terjadi itu sebenarnya ada hikmahnya. Oke. Tuhan itu Maha sayang sama kita. Jika kita sayang kepada Tuhan, arti kata sayangnya seperti apa? Ya lakukanlah semua perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki kehidupan kita di dunia ini, dan kita juga harus kembali kepada Dia. Gitu ya. Dan makanya kita harus minta kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan suatu kebahagiaan itu ya melalui seseorang. Kita ditemukan dulu dengan orang yang salah, baru kita ditemukan dengan orang yang benar gitu ya. Selalu seperti itu. Oke. Nah, kita di sini akan lihat pesan buat kamu. Apa di sini pesan yang bisa kita ambil ya? Pesan positif buat kamu. Buat Leo. Oke. Melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Melepaskan. Artinya, jika kamu benar-benar ketemu dengan orang yang tidak bisa bersatu dengan kamu ataupun tidak bisa berkomitmen dengan kamu, dan mungkin bisa saja kamu dulunya sudah lama menjalin hubungan dan dulunya kamu itu sangat bahagia sama dia, tapi ya karena bukan takdir kamu, ya kamu harus bisa melepaskan. Jangan dipaksakan. Karena saat kita paksakan itu akan menyakitkan buat kamu, ya. Ya. Kamu harus yakin kamu bisa hidup tanpa dia, dan kamu harus bisa melepaskan dia agar seseorang mungkin yang menjadi takdir kamu akan bisa masuk ke dalam hidup kamu ya. Oke, sini ada ego. Aku egois, tidak sabaran, merasa sedikit tidak aman. Aku membuat kesalahan, aku lepas kendali, dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi jika kamu tidak bisa menghadapi di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk mendapatkanku di saat terbaikku. Nah, di sini ada ego ya. Kadang-kala ego itu berbicara. Namanya hidup ya, kita pasti punya rasa ego, tapi ada ego yang bisa kita kendalikan. Nah, itu mungkin ya, ada satu kekurangan. Makanya dalam menjalin hubungan itu kita harus juga mengatakan kekurangan kita itu seperti apa. Aku orang yang punya ego yang sangat tinggi. Apakah kamu bisa menetralkan ataupun meredam ego aku? Nah,
Disitulah tugas kita. Berapa diri kamu. Selagi egonya itu bisa kita rubah atau kita redam, nah artinya bisa kamu pertahankan. Tapi jika tidak, nah mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Ataupun kamu di sini yang merasa seperti itu, ya. Jadi, atau juga bisa kita menggambarkan, jika kamu mungkin merasa bahwa, wah, saat aku senang dia suka sama aku, saat aku merasa susah ataupun butuh bantuan, dia malah justru lari dari aku, begitu ya. Jika terjadi orang seperti itu kamu harus bisa lepaskan, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu, ya. Kerja keras, jangan pernah menyerah. Ketika kamu masih mampu berusaha lagi, tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Ya, walaupun kamu pernah gagal, gagal, ya, kamu tetap harus berusaha. Jangan kamu patah semangat. Ya, dengan kegagalan kamu itu kadangkala disitulah jalan kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin yang menjadi impian kamu selama ini. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi bagi kamu. Jangan kegagalan itu menjadikan kamu seseorang yang mungkin stuck gitu ya. Artinya di sini harus ada kerja keras. Tetap usaha walaupun kamu eee, apa ya yang kita katakan tadi, kamu tetap berjuang berjuang berjuang. Usaha dan usaha usaha gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa ya. Oke. Di sini ada berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa. Tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Nah, itulah kita harus bisa berjiwa besar. Sesuatu yang mungkin tidak kita miliki, jangan kita paksakan. Harus bisa kita lepaskan. Karena apa? Kamu harus yakin. Sesuatu yang menunggu kamu di depan itu adalah yang terbaik buat kamu. Oke. Nah, apalagi di sini? Pengertian. Kata terakhir. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Artinya di sini, saat kamu menjalin suatu hubungan dengan seseorang, ketahuilah kekurangannya dia, keburukannya dia, dan kelebihannya dia. Dan cintailah dia dari kekurangannya dia. Karena dengan begitu, hubungan kita itu akan bisa berjalan dengan lancar, ya. Itu. Yang dicari itu saling pengertian dalam satu hubungan. Jika tidak ada saling pengertian, hubungan kamu akan berantakan, oke? Buat, Leo mungkin itu dulu reading kita, semoga di sini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia, mendapatkan takdir yang baik, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.